Bacaan liturgi Rabu 15 Juni 2022, Hari Biasa Pekan Biasa ke-11. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ia tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang telah terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Alleluia, alleluia. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat, sebab jika demikian kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.